ridhokallah fi ridhoka walidain. Ridhonya Allah itu pada ridhonya kedua orang tua. Itulah keramat hidup. Keramat hidup inilah karena kekeramatan dia itulah akan menjadi magnet rezeki bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Skills School, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sapa Ustadz Adi Warman Karim. Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya. Apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah. Oh, lagi di mana ini? Ya, ini pohon singkong, men. Oke, Ustadz. Waktu episode lalu mengenai sayangi ibumu karena dia adalah malaikatmu di dunia, ratusan komen masuk tentang bagaimana mereka pun menyayangi orang tua mereka dan berusaha mendapatkan karomah. Apa itu artinya karomah ibu, Ustadz? Nah, ini nih, kita lanjutin yang kemarin ya. Karena ada yang nanya juga, maksudnya apa keramat hidup? Gini, keramat itu, atau dalam bahasa Arabnya namanya karomah, adalah keistimewaan, kehormatan yang diberikan Allah kepada orang-orang pilihan. Nah ini men. Orang-orang pilihan ini, kalau pengertian umumnya biasanya disebut itu orang-orang pilihan ini adalah para wali. Nah ini, para wali. Kita ingin membahas di sini bahwa karomah itu menurut Ibnu Arabi ya, Ibnu Arabi ya benar ya. Menurut Ibnu Arabi, karomah itu ada dua tingkatan atau dua jenis. Yang pertama yang disebut dengan karomah hissi, yaitu karomah yang bisa dilihat dengan panca indera manusia. Dan yang kedua adalah karomah maknawi, yang nggak bisa dilihat oleh panca indera manusia. Karomah hissi ini adalah misalnya ada orang bisa terbang gitu, bisa jalan di atas air, bisa ada ilmu melipat bumi itu dari Mekah ke Indonesia cuma 2 jam nyampe apa seketika. Itu semuanya namanya karomah hissi, karomah yang bisa dilihat oleh manusia, oleh panca indera manusia. Nah, karomah hissi inilah yang biasanya dimiliki oleh para wali. Tapi ini juga merupakan cobaan bagi para wali. Karena orang bisa sombong. Yang pertama nih, karena dia merasa punya karomah, orang jadi gitu kan, sombong. Yang kedua, karomah hissi ini juga bisa tipu-tipuan. Karena orang dengan ilmu sulat, dengan ilmu sihir, dengan teknologi, bisa seakan-akan punya karomah hissi. Ya, benar ya? Karena ini masalah panca indera manusia, men. Panca indera manusia gampang banget ditipunya, benar nggak? Ada ilusi namanya. Tapi ada karomah jenis kedua, yaitu karomah maknawi atau dalam pembagian lain disebut sebagai karomah hakiki. Ini men. Apa itu karomah hakiki? Kebersihan hati, kebeningan hati. Ini sulit kita terjebak pada ujian untuk jadi sombong karena nggak ada orang yang lihat. Ini urusannya kita sama Allah doang, benar. Yang kedua, nggak bisa dipakai sulap, nggak bisa pakai sihir, nggak bisa pakai teknologi, benar nggak? Karena ini benar-benar kejernihan, kebeningan hati kita, urusannya sama Allah. Untuk karomah maknawi, inilah yang kita maksud dengan ibu itu sebagai keramat hidup. Karena banyak sekali orang tua kita, ibu kita, ayah kita, yang jernih hatinya, yang bening hatinya, ngedein kita, nggak ada urusan. Nggak pakai hitung-hitungan kalau ekonomi nih. Payback period, nggak ada payback period, men. Gue keluar duit buat anak gedein berapa, ntar anak harus balikin. Nggak ada, men. Jernih hatinya, bening artinya. Itu sebabnya kita sebut ibu kita itu, orang tua kita itu, ayah kita itu sebagai keramat hidup. Karena kebeningan hatinya. Coba deh kita pikirin yuk. Contoh saya aja dah. Orang lain juga boleh kasih contoh, bener gak? Ayah kami meninggal waktu saya baru tingkat 2 di IPB tahun 83. Enggak. Setelah itu ibu nggak ada kerja apa-apa. Tapi beliau bisa membesarkan anak-anaknya, semuanya lulus S2 segala macam. Itu apa artinya? Kalau bukan keramat hidup, kalau bukan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada ibu-ibu semuanya itu. Sehingga yang nggak masuk akal, kan
terbang di atas, nggak masuk akal. Jalan di atas air nggak masuk. Ini juga nggak masuk akal, men. Bagaimana bisa menghidupi anak-anak, membesarkan anak-anak tanpa kerja, benar nggak? Tanpa bisnis, benar nggak? Tapi bisa, ini semua dialami oleh banyak orang. Ini yang kita sebut orang tua kita itu sebagai keramat hidup. Kita cerita dikit. Dalam sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, melalui jalur Abu Hurairah bercerita bahwa waktu itu Rasulullah SAW mengatakan, ini bentar lagi nih akan ada orang yang datang bersamamu, sholat bersamamu, seorang raja di surga. Udah, itu sahabat-sahabat bertanya-tanya siapa nih yang dimaksud Rasulullah SAW. Abu Hurairah langsung berdiri di belakangnya Rasulullah SAW menjadi makmum, berharap mudah-mudahan beliaulah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW sebagai raja di surga itu. Setelah itu tahu-tahu setelah sholat datanglah orang budak hitam, bajunya compang-camping, tampilannya kayak orang miskin lah, benar gak? Kemudian orang itu datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, tolong doakan aku agar syahid, benar gak? Maka Rasulullah SAW mendoakan orang itu agar mendapatkan syahid. Ketika Rasulullah SAW lagi doain, itu tercium bau semerbak wangi dari tubuh orang yang compang-camping yang kelihatannya kotor itu. Benar ya? Setelah orang itu pergi, kemudian Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah itu yang engkau maksud seorang raja di sorga? Rasulullah SAW, iya. Dia adalah hamba sahaya dari Bani Fulan, kata Rasulullah SAW. Mendengar itu Abu Hurairah terkejut. Menurut Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau tahu dia adalah hamba sahaya dari Bani Fulan, mengapa engkau tidak beli dia, kemudian bebaskan dia, merdekakan dia dari seorang budak? Benar gak? Rasulullah SAW menjawab, ya Abu Hurairah, bagaimana mungkin aku membeli dan memerdekakan budak itu kalau keadaannya itu membuat dia menjadi raja di sorga. Ini men. Sahabat-sahabat yang lain bertanya lagi, ya Rasulullah, selain orang itu siapa lagi nanti akan jadi raja di sorga? Gitu. Rasulullah SAW menjawab, Uwais Al-Qarni. Nanti cerita Uwais Qarni, kita cerita lagi Uwais Al-Qarni. Orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Karomah hidup itu, keramat hidup tuh ibunya tuh. Rasulullah SAW menjawab, Uwais Al-Qarni. Sampai-sampai Rasulullah SAW memesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, wahai Umar, Ali, kalau engkau temukan orang-orang cirinya kayak gini, namanya Uwais Al-Qarni, mintakan beliau mendoakan istighfar untuk umatku. Gila gak? Ini men, di rumah kita itu ada keramat hidup, namanya ibu kita men. Coba deh, yuk kita lihat masing-masing yuk. Waktu kita lulus SD, kita happy lulus SD. Orang tua kita pening kan, mesti nyariin SMP. Lulus SMP, kita happy. Orang tua kita pening nyariin SMA. Lulus SMA, kita happy, coret-coret pakai pilox. Orang tua kita pening nyariin kita universitas, benar gak? Kita lulus universitas, kita happy. Orang tua kita bantuin kita nyari kerja, benar gak? Setahun nanti kawin. Ente seneng lah, namanya kawin, bener gak? Lah orang tua pening, bayar kawin 500 juta sekarang, bener gak? Macam-macam yang lain. Bulan pertama ente kasih gaji ke orang tua, bulan kedua kasih ke bini, bener gak? Kacau gak? Coba deh. Betapa beningnya hati orang tua itu. Betapa ikhlasnya orang tua itu gedein kita. Bahkan ketika kita punya anak, ente gak punya duit kan untuk bayar sesar kan? Dibayarin lagi sama orang tua kan? Ya kan? Udah lahir anak, ente udah lama masa nifas, habis mau jalan-jalan honeymoon lagi kan, habis lama enggak itu kan, ente titip lagi tuh baik ke orang tua, bener gak? Coba deh, itu sebabnya orang tua kita sebut sebagai keramat hidup, karena kebeningan hatinya, kejernihan hatinya, yang ikhlas mengantarkan anaknya, bahkan juga cucunya untuk mengenal Sang Pencipta. Ini men. Yang penting pokoknya anakku jadi anak yang soleh. Bahkan kalau orang tuanya itu orang yang nggak begitu dekat dengan Allah, benar. Bahkan kalau orang tuanya itu orang yang brengsek misalnya.
Dia selalu bilang jangan ikuti ayah, jangan ikuti ibu, bener gak? Don't do what I do, bener gak? Do what I say, kira-kira gitu, bener gak? Orang tua yang brengsek sekalipun mengharapkan dan mendoakan agar anaknya menjadi anak yang lebih baik daripada orang tuanya, bener gak? Jadi teman-teman semua, ridhokallah fi ridhoka walidain. Ridhonya Allah itu pada ridhonya kedua orang tua. Itulah keramat hidup. Keramat hidup inilah, karena kekeramatan dia itulah akan menjadi magnet rezeki bagi kita. Jangan hitung-hitung duit, serius jangan hitung-hitung duit. Kalau itu pengalaman lagi nih pribadi nih, terserah itu bagaimana. Itu kalau ada ibu di rumah kita, itu tamu banyak datang, men. Yang inilah yang itu, semua kerabat pada datang ngunjungin. Lebaran kita juga kita nggak habis ongkos kemana-mana karena semua orang pada datang ke rumah kita, bener gak? Rasulullah SAW mengatakan, bener gak? Setiap tamu yang pulang dari rumahmu itu akan membawa serta semua keburukan-keburukan yang ada di dalam rumah. Bener gak? Ibu kenapa nggak jadi keramat hidup? Orang-orang pada datang ke kita semua namu. Pas pulang rumah kita jadi bersih, rumah kita jadi berkah. Karena setiap tamu yang keluar dari rumah kita itu membawa segala macam hal-hal yang buruk dari rumah kita. So, jangan lupa di rumah kita ada keramat hidup. Ibu kita, ayah kita, orang tua kita. Itulah magnet pengundang rezeki yang sebenar-benarnya magnet pengundang rezeki. Back to you. Paham Ustaz. Nah, ini ada beberapa komen juga dari para sahabat yang mengalami kesulitan. Sahabat Smart Skillku menanyakan bagaimana mereka harus membalas budi orang tua mereka jikalau orang tua mereka ini sekarang jadi suka marah-marah, ngambekan, nggak mau makan, merasa Lah, kan emang udah dibilang sama Rasulullah SAW ketika umur orang tua kita udah lanjut, bukan umur orang tua, umur kita juga ntar kalau udah lanjut, kita balik lagi jadi kayak anak kecil. Jadi kalau ibu kita marah-marah, bapak kita marah-marah, itu bayangin aja ketika kita dulu masih kecil, nangis-nangis, bener gak? Kalau ente punya anak baik, bener gak? Cranky, kita bilang cranky, sama lah, bener gak? Lah dulu kita nangis-nangis juga diladenin sama orang tua kita kan. Kenapa nangis apa? Mungkin dia mau makan, mungkin mau apa. Sama, orang tua kita juga harus kita perlakukan seperti itu. Anggap aja anak kecil yang lagi nangis-nangis. Kenapa dulu ada bayi nangis, ente seneng dengernya. Kenapa sekarang orang tua ngomel-ngomel, ente jadi gak seneng. Sama bos, dulu orang tua kita bersabar menghadapi kita yang nangis-nangis. Yang disuruh makan ngeles-ngeles, bener gak? Saya punya cucu tuh, aduh, mesti gimana cara ngasih makannya tuh, teknik-tekniknya. Nah sekarang gitu juga, orang tua kita udah kita buatin makanan, dia nggak mau makan, nggak enak, katanya bener nggak? Padahal dia minta segala macam, udah anggap aja kita bayangin dulu lah betapa orang tua kita itu bersabar untuk meladeni kita ketika kita kecil. Ini juga sebetulnya kalau episode yang lalu kita pernah bahas, bener nggak? Kalau kita lagi kebanyakan duit, tiba-tiba lagi kebanyakan duit, dapat duit gitu, bener nggak? Kita titipin lagi sama Allah, men. Karena kita belum siap untuk bisa ngelolanya. Tenang aja, men. Titip sama Allah, ntar kita balikin lagi duitnya. Begitu juga ini kaitannya sama ibu kita. Ya, itu rezeki yang diberi Allah begitu lapangnya ke kita itu. Ya kita kasih deh, biar ibu kita juga bisa merasakan kenikmatannya. Bagaimana anaknya sekarang jadi udah orang kaya, bener gak? Tapi juga udah kita bahas bahwa bukan sekedar uang sebetulnya kan. Tapi kebaikan kita, kesayangan kita, kecintaan kita kepada beliau itulah yang membuat beliau itu senang. Udah jelas bos, nitipinnya ke Allah gampang banget. Aduh, nitipin duit ke Allah masa kagak kata ngerti sih. Ente kalau dalam Qur'annya sebut qardul hasan. Qardul hasan itu artinya ente sedekahin. Ente tolong orang lain. Dan orang yang paling patut kita tolong adalah ibu kita sendiri, orang tua kita sendiri, ayah kita sendiri, benar gak? Titipin aja, benar gak? Nah, nanti insya Allah itu akan kembali pada kita. Siapa-siapa yang kayak kita punya duit lah, masukin duit tuh store, ATM store, kan sekarang ada modelnya ATM store tuh. Masukin aja dulu, ente belum perlu, ntar mau perlu, ya samperin lagi tuh ATM, colok. Asal pinnya bener aja, keluar tuh duit, bener gak? Udah, bismillah dah, takut banget hidup. Oke. Udah lama nih Fit. Aduh. Terlalu Ustaz, dikit lagi. Jadi titipan kepada Allah itu tidak melulu harus uang kan Ustaz. Nah, ada yang nanya, kalau bentuk uang harus dititipkannya itu bagaimana? Kita sedekahin uangnya.
kita sedekahin uangnya. Tapi nitip ke dalam bentuk, ini dalam banyak hal sebetulnya ya. Bisa kita uang, bisa juga tenaga, bisa pikiran, bener gak? Karena rezeki juga berlimpahan kepada kita. Kalau kita lagi diberikan kesehatan, kelapangan. Ini biasanya nih, anak 4, bener gak? Ibu 1 yang mesti diurusin. Yang lagi kelapangan, ya ente bantuin, nggak usah pakai hitung-hitungan. Ya, berempat, jadi seminggu bagi 4, nggak usah gitu-gitu. 30 hari bagi 4, berarti yang jaga ibu sekian hari. Jangan gitu. Ibu tersinggung kalau kita digitu-gituin sama anaknya, bener gak? Enggak. Siapa yang punya kelapangan, berarti ente lagi dikasih rezeki oleh Allah, kelapangan waktu. Udah, ente titipin sama Allah rezekinya. Kayak apa? Lu urusin tuh ibu, udah bener gak? Begitu juga yang punya kelapangan uang, bantuin uang. Jadi ilmunya kalau dulu di tempat kami itu, di rumah itu kalau ada kita lebaran apa segala macam itu kan, ibu itu kan selalu bilang ini harus karena kita ada berempat itu bagi 4. Nah, ini pengertiannya bukan dibagi 4 tapi bagi berempat, bener gak? Jadi yang punya kelapangan tenaga kasih tenaga, yang punya kelapangan waktu kasih waktu, yang punya kelapangan uang kasih uang, yang punya kelapangan segala macam lah. Insya Allah dah, bismillah, percaya dah. Believe it or not. Terserah agamanya apa nih, terserah agamanya apa. We all humans are on our journeys to find God with our own pace. Nih men. Kita semua manusia, terserah agamanya apa. Selama dia manusia berarti dalam dirinya ada roh. Selama dia manusia, selama dalam dirinya itu roh, maka kita semua dalam perjalanan untuk mencari Tuhan. Dengan pace kita masing-masing, dengan kecepatan kita masing-masing. Ada yang menemukan Tuhan melalui ilmu pengetahuan. Ada yang menemukan Tuhan melalui ibadahnya. Ada yang menemukan Tuhan melalui dosa yang dia lakukan. Ini kita ingin ingatkan. Ada juga yang menemukan Tuhan dari kebeningan hati, kebersihan hati dalam berbakti kepada orang tuanya. Baik, David. Oke, cakep Ustadz. Tapi maaf banget, ini penting nih. Tadi cepet banget, cuma maknanya dalam. Bedanya dibagi 4 dengan dibagi berempat. Gimana Ustadz? Kalau bagi 4 nih misalnya nih, kan kita bisa lebaran nih, kita open house 3 hari. Misalnya kita butuh uang 40 juta misalnya, bener gak? Sewa ini, sewa itu, misalnya 40 juta. Lah, kalau bagi 4 kan, 40 bagi 4, satu orang harus store 10 juta iuran, saweran, bener gak? Lah, kalau bagi berempat kan, enggak. PS you wish, bener gak? Yang punya sejuta ya sejuta. Pokoknya asal aja yang cemplungin aja terserah dah. PS you wish namanya. Nah, ini yang dimaksud bagi berempat. Artinya 4-4-nya ikut partisipasi, tapi besarnya sesuai kemampuan masing-masing untuk menanggungnya. Nah, ini nih. Begitu juga dengan tadi kan kita bahas karomah hidup itu, Bu. Nggak mesti kita bagi rata cara ngurus ibu 2 hari pindah rumah, 2 hari pindah rumah. Tersinggung, men. Bener gak, Ibu? Back to you. Oke Ustadz, mantap. Terima kasih atas tausiahnya dan waktunya di balik kesibukan berkebun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.